Hi everyone, Afi here. Karena saya tahu masih banyak sekali yang struggling sama masalah jerawat, di video kali ini saya akan ngajak ngobrol Dewi Kau yang merupakan founder dari Skin Dewi, sebuah brand skincare lokal yang kalian pasti udah tahu lah ya. Nah, Dewi sendiri itu udah banyak sekali mendengar curhatan seputar jerawat dan juga membantu banyak orang di luar sana mengatasi masalah jerawat mereka. Nah, kali ini kita mau ngebahas mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang yang membuat masalah jerawat mereka itu nggak kelar-kelar. Nah, kalau kalian penasaran, apa aja sih kesalahan-kesalahan itu? Langsung aja yuk tonton obrolan saya dengan Dewi. Hai Wi! Hi V! How are you? I'm fantastic! How are you? I'm also fantastic. Senang banget ketemu walaupun virtual ketemunya, but it's really lovely to see you again. Iya, udah kangen banget nih. It's been so long gak pernah ketemu lagi. Oke Wi, hari ini tuh kita mau ngomongin soal jerawat. Ternyata masih banyak yang struggling sama masalah jerawat. Mereka merasa udah nyobain berbagai macam cara, tapi nggak kelar-kelar masalah jerawatnya, gitu. So, karena you have a lot of experiences with your customers gitu ya, yang ngalamin juga masalah jerawat, kamu juga bantu gitu kan mereka untuk mengatasi masalah jerawatnya mereka itu. So maybe we'll talk more about that. Dan kita mungkin mau ngebahas apa aja sih kesalahan-kesalahan yang mungkin menyebabkan si masalah jerawat itu nggak kelar-kelar. Oke, kita mulai dari yang pertama nih Wi. Apa nih Wi? I think the number one yang biasanya bikin kesalahan orang ya dalam mengatasi jerawat adalah not having the right mindset, cara berpikirnya lah. Jadi banyak orang tuh yang terobsesi sama jerawatnya. Jadi kayak misalkan without looking at progressnya gitu. Jadi misalkan dia sudah ada, tadinya mungkin satu muka jerawatan deh, lalu udah mendingan nih, misalkan merahannya udah mendingan, lalu udah, there are progress lah, sudah membaik gitu ya. Tapi yang selalu difokusinnya tuh yang problemnya. Jadi kayak, tapi dia ada jerawat gede banget gitu. Tapi yes, it's true, tapi maksudnya look at how far you've come gitu loh. Maksudnya jangan terobsesi sama masalahnya terus tapi nggak ngelihat bigger picture-nya dan nggak ngelihat secara progresnya dia as a whole. Jadi kan kalau kita selalu ngeliatinnya yang jelek ya terus kan kita kan jadi kayaknya kok nggak kelar-kelar sih masalahnya sih gitu. Padahal that's not true gitu. Padahal you are doing something right gitu kan. Padahal udah ada kemajuannya nih. I think that's one of the biggest dari segi mindset. Another side from mindset, banyak orang itu yang, I know this will sound strange, kayak dia itu mau sembuh, tapi ada something in the subconscious yang gak mau dia sembuh. Kayak, maksudnya apa gitu kan, that doesn't make sense gitu. Jadi jerawatnya itu masih fulfill some kind of hidden ya, karena dia nggak nyadar hidden needs di dalamnya gitu. Kayak contohnya apa? Kayak for example misalkan let's say ini just sembarangan contoh aja deh. Kayak misalkan you feel significant karena jerawatan. Jadi kayak misalkan, some people kayak ngadu problem siapa lebih gede gitu loh, Vi. Kayak misalkan, aduh gue sakit kepala lah, lo baru sakit kepala, gue udah sakit kepala, sakit perut juga gitu kan. Maksudnya kayak ngadu siapa punya masalah lebih gede gitu. Jadi some people, ini secara nggak sadar ya, of course, bukannya secara sadar. Iya, ini juga manusiawi ya Wi sebenarnya gitu ya. Manusiawi banget gitu. Jadi kayak dia jerawatan dan dia berasa, karena aku jerawatan, aku hebat nih karena aku ada jerawat, orang lain gak ada jerawat. I know that doesn't make sense, tapi kayak gue jadi beda, gue lebih unik lah, bukan hebat, tapi mungkin gue lebih beda dari yang lain. Laura mah gak ngerti masalah gue lah, Laura semua kulitnya bagus, kulit gue yang bermasalah nih, gue yang jerawatan nih, aduh gue mah kesian gue. Kayak they have that kind of mentality. Jadi di saat kita sudah mau sembuh, and then they're starting to feel scared. Again, subconscious ya, bukan secara conscious. Subconscious kayak rasa takut, kalau gue sembuh, nanti gue sama kayak mereka dong. Yang bikin gue unik apa? Yang bikin gue beda apa? Jadi like they are no longer special. I know special in a bad way, tapi no longer special. Jadi dia kayak secara nggak sadar nggak mau sembuh. Jadi giliran nanti udah mau sembuh, mereka self-sabotage. Misalkan apa? Let's say trigger foodnya adalah mereka tahu keju misalkan, I'm just saying it's keju misalkan. Nah dia tahu nih, dan dia udah 3 bulan nggak makan keju.
kulitnya juga udah membaik, everybody's commenting, ih udah bagusan lo, kulitnya udah mau sembuh lo, gini. Tiba-tiba satu hari dia bangun, gue pengen makan keju, kayak just ruin it aja gitu. Nanti habis makan keju, tahu-tahu kayak jerawatan lagi, ya kok gue jerawatan lagi sih, gitu. I see. Jadi dia seolah-olah tidak mengizinkan dirinya untuk keluar dari masalah jerawat tersebut gitu ya? Ya, karena ada hidden needs-nya dalam subconscious-nya itu. Nah, itu jadi caranya gimana tuh, menghilangkan itu? So they need to know, balik lagi dia harus aware, apa sih yang sebenarnya bikin gue nggak mau lepasin si jerawatnya ini? Apakah tadi berasa, kalau gue udah nggak jerawatan, gue udah nggak rasa spesial, misalkan lah ya. I know as absurd as that sound, tapi emang begitu gitu, secara alam bawah sadar tuh suka kayak gitu. Karena semua orang punya this need, it's manusiawi banget punya need untuk feel special atau unik. Nah, jadi untuk mereplace-nya, apalagi sih yang special tentang mereka yang bisa mereka switch attention-nya. Jadi bukannya, aduh gue udah gak special lagi nih, gue jerawatan, tapi mungkin di switch ke, guys, this is what I did loh sampai gue sembuh. Jadi kayak lebih kontribusi ya. Jadi di sharing-nya lebih ke empowering orang lain. Jadi dia masih spesial, tapi spesialnya sekarang dia sebagai acne warrior yang udah sembuh, dan sekarang gue mau bantu lu gitu loh. So they could switch it that way. Itu contohnya. Banyak sih. Jadi intinya adalah we need to know hiddennya tuh apa, dia meeting needs-nya apa, and then ya kita try to meet the needs dengan cara yang lebih bagus, jangan yang jerawatan gitu. Seperti itu intinya. That's very interesting. Actually, it does make sense gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang sekarang tuh baru kepikir, oh iya ya gitu, kayak lumayan sering nih gue mensabotase diri gue, padahal udah tahu path-nya untuk sembuh dari jerawat itu kemana gitu ya. Menarik banget. Oke, terus apa lagi Wi? Kira-kira yang menjadi kesalahan? Oke, nah yang kedua biasanya tuh orang fokus yang di luar without looking at what is yang inside. Jadi kan kita secara badan is a system ya, bukannya kayak kita punya badan yang punya kulit gitu. No, kulit itu bagian dari badan. Tapi banyak orang yang masih fokus ke kulitnya doang. Kulitku gini, instead of focusing on kenapa sih kulit aku gini, apa yang menyebabkan kulitku jadi begini gitu kan. Nah, misalkan it's hormonal. Kenapa hormon gue bisa nggak stabil gitu? There are things yang mungkin bisa ditelusuri lagi sampai mendapat kayak akarnya. Ternyata selama ini karena gue tidurnya berantakan, jadi sampai badannya nggak bisa detox, liver gue berantakan, jadinya toksin kemana-mana, akhirnya jadinya ujung-ujungnya jerawatan gitu kan misalkan. Tapi yang harus dibenerin kan bukan pakai obat jerawat, tapi tidurnya dulu yang dibenerin gitu, misalkan seperti itu. Yes, root cause-nya itu gitu ya. Root cause-nya, betul. Jadi jangan fokus yang di luar, tapi look at what's inside yang causing it gitu. Ya, jadi ditelusuri benar-benar ya. Dan itu mungkin cuma mereka yang bisa menjawab ya, kita sendiri yang bisa menjawab. Benar nggak, Wi? Betul. Semua orang sudah punya jawaban untuk masalahnya. Kalau kita punya masalah apa, we have the answer. Cuman kadang kita mau buka mata ngeliat, mau aware atau nggak mau aware. Dan biasanya kita tuh bukannya nggak mau sih, kita mau tapi takut. Ada something yang kita takut untuk mengatasinya, ya itulah yang harus diatasin. Kalau misalnya mereka belum ketemu nih root cause-nya ya, Wi. Suggestion dari Dewi, mereka mulai dari mana? Look at, perhatikan how they feel. Jadi balik lagi kan semua jawabannya ada di dalam, bukan di luar. Jadi coba cari ke dalam, caranya gimana. Misalkan mulai dari journaling. I love journaling ya, karena biasanya kalau gue udah berapa hari nggak journaling, gue udah mulai menggila nih. Bukan gila dalam arti kayak otaknya kayaknya penuh banget gitu, terus kayaknya emosinya mulai gak stabil, kayak bawaannya mau marah-marah gitu, kayak orang PMS gitu. Nah biasanya gitu udah signal-signal, iya ya gue udah berapa lama nggak journaling ya. Usually I make it a point tuh tiap hari journaling. Cuman kadang kalau lagi sibuk ini dan nggak ke jurnal gitu kan. Nah jadi biasanya just taking time to pause and just focus on yourself. Jadi kayak setiap orang kan sibuk doing ya, kayak kita sibuk, gak bisa nih namanya duduk diem aja langsung pegang HP lah, buka Instagram lah, buka apalah, tapi we never really look into ourselves gitu loh. Just having the time yang matiin HP, matiin semua, kunci pintu kalau perlu 10 minutes kayak 20 minutes kayak just focusing on yourself. How do you feel? Apa sih yang lagi dipikirin? Kenapa sih begini? Just ask yourself questions, lama-lama itu akan keluar sendiri. Lama-lama sebenarnya
akan diarahkan, oh coba fokus ke sini, oh coba fokus ke sana, coba fokus kemana. Pasti nanti jawabannya ketemu asalkan kita mau ikutin breadcrumbs-nya gitu loh, gitu. Apalagi nih Wi, kesalahan lainnya nih Wi yang mungkin menjadi alasan kenapa masalah jerawatnya nggak kelar-kelar. Biasanya having bad habits. Kayak misalkan kalau ada jerawat, aduh gemes nih mau dipencet gitu. Atau liat komedo, sebel deh ada komedo dipencetin, besoknya jadi jerawatan gitu kan karena dipencet-pencetin komedonya gitu. So I think it's that having bad habits lah. Kadang mungkin bad habitsnya bukan pencet-pencet tapi nggak sadar pegang-pegang muka atau ya and so on and so forth. Jadi having bad habits aja gitu. Oke, itu yang mesti diperhatiin juga ya. Mungkin bad habit lainnya kayak misalnya jarang ganti sarung bantal gitu ya, Wi? Yes. Jarang ganti handuk kalau pakai handuk misalkan. Ya, terus apa lagi, Wi? Kesalahan lainnya? Terus I think another one yang sering menjadi problem adalah orang nggak sabar dan nggak konsisten. So kayak let's say mereka we live in this instant world yang apa-apa serba cepet ya. Zaman dulu kan, zamannya kita kan nulis surat aja kirim berapa minggu baru nyampe gitu ya. Terus segitu ada email, sekarang ada messenger yang instant gitu. Jadi zaman dulu belum ada Google ya, kita mau cari apa-apa juga cari di mana ya, ensiklopedia harus beli dulu gitu. Beli dulu harus pergi dulu ke toko beli gitu kan. So everybody live in this instant world yang instantaneously kita dapat jawaban, dapat hasil, dapat apa, dan jadi orang tuh kayak nggak sabar. Gue berasa sih zaman sekarang tuh lebih nggak sabar lagi dibanding zaman dulu gitu. So they expect to kayaknya gue kan udah pakai obat 1 jam yang lalu, kok nggak sembuh-sembuh sih? Atau gue kan udah obatin nih seminggu lalu, kok nggak sembuh-sembuh sih? Atau gue udah obatin nih mungkin sebulan yang lalu, or so on and so forth. Jadi kayaknya orang tuh nggak sabar, pinginnya tuh ini nggak bekerja, udah deh gue coba lagi yang lain. Jadi kayaknya instead of giving it time to let it work, tapi nggak sabar ganti lagi, nggak sabar ganti lagi, nggak sabar ganti lagi, kan kulitnya jadi bingung ya, ini nih gimana nih gitu. Terus yang terakhir I think another big issue juga adalah people actually a lot of people actually don't know kulitnya tuh butuhnya tuh apa. Jadi mereka mencari expert di luar untuk ngasih tahu, sedangkan mereka sendiri nggak aware sebenarnya kulitnya tuh butuh apa sih gitu. Jadi even as simple as dia bilang, oh kulit gue oily nih misalkan gitu, akhirnya pakai produk for oily skin, terus kok tambah beruntusan. Nah ternyata pas dilihat lagi, oh ternyata dia dehidrasi bukan oily. Jadi karena dia pikir dia oily pakai produk oily, ya akhirnya tambah kering, maksudnya tambah dehidrasi, dan akhirnya tambah beruntusan gitu. Jadi actually not knowing your own skin itu what is it, butuhnya tuh apa sih gitu. Dan ini seringkali kayak even people come to us and say, aku skin type-nya apa sih gitu, aku butuhnya apa sih gitu, aku jadi pakainya yang mana dulu, ini dulu atau ini dulu gitu, instead of them trying and tahu sendiri jawabannya. Jadi orang mungkin takut salah kali ya Via, karena takut salah jadi kayak yaudah deh lu kasih tahu gua aja deh gitu. Padahal dikasih tahu sama orang juga ya belum tentu cocok sama kita. Kalau kita yang, apalagi kalau kita yang belum tahu diri kita sendiri gitu ya. Betul. Wi, thank you so much. Bener-bener insightful banget, bermanfaat banget sharingnya hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga bisa mengambil manfaatnya dan membantu mereka in their journey towards freedom from acne gitu. Makasih ya Wi ya. Thank you Vi. Bye. Sekian obrolan saya dengan Dewi, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa kalau misalnya mau tahu lebih banyak mengenai skin Dewi atau pengen ngobrol-ngobrol seputar jerawat, follow account mereka di Instagram @skindewi, dan juga follow account pribadinya Dewi di @dewikau, karena dia sering banget ngomongin soal personal development yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Dan juga ikutin account Soul Dewi yang banyak sharing mengenai coaching, mengenai workshop yang holistik gitu ya. Jadi bukan cuma tentang kulit aja, cuma tentang berbagai macam topik yang sangat relevan dan sangat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari, and also to become a better person. Thank you so much for watching everyone. I hope you enjoyed this video. I'll see you next time. Bye!